Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan memulai pembahasan dari buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial ya, untuk siswa SD kelas 5, yang mana buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ya, tahun 2021. Tentunya saat ini yang digunakan di sekolah dasar ya, dan ini memang saya melanjutkan di Rivanista walaupun akunnya memang lama sekali tidak update ya, karena ada gangguan ya. Langsung saja kita mulai dari bab pertama ya. Bab pertama ini melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi ya. Di halaman yang pertama ini kita lihat ya, di sini melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Langsung saja untuk pertanyaan yang muncul ini di topik A. Ini ada pertanyaan esensial. Oke. Ini saya perbesar terlebih dahulu biar lebih jelas. Nah, ini ya, ada 3 buah pertanyaan yang mungkin adik-adik sekalian nanti akan menjumpainya ya di awal. Tentunya nanti akan ditanyakan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Yang pertama, bagaimana cahaya merambat? Kemudian yang kedua, mengapa ada bayangan dan apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Dan yang keempat, bagaimana pelangi terbentuk? Oke, langsung kita bahas satu per satu ya. Yang pertama tentang bagaimana cahaya merambatnya. Jadi cahaya itu akan merambat lurus, atau cahaya akan merambat lurus. Apabila dapat penghalang, maka cahaya itu tidak akan diteruskan, kecuali penghalangnya itu benda bening ya. Jadi arah rambatan cahaya itu lurus. Kemudian yang kedua, mengapa ada bayangan ya, dan apa yang mempengaruhi bentuk bayangan ya. Jadi bayangan itu terbentuk karena cahaya terhalang oleh benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Jadi misalnya ya kayak ini. Nah, akan terbentuk bayangan di belakangnya ini. Lihat ya. Ini saya tutup. Nah, ini belakangnya ada yang gelap-gelap lah, itu berarti bayangan karena cahaya terhalang oleh benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya tersebut. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Jadi bentuk bayangan itu dipengaruhi oleh arah dan kedekatan cahaya ya. Jadi arah cahaya yang datangnya dari mana itu berpengaruh terhadap bentuk bayangan. Demikian juga dengan kedekatannya ya. Ini kita lihat, ini dekat, nah ini semakin menjauh lah, akan berpengaruh ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang nomor 3, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Nah, karena cahaya memantulkan bayangan dari cermin ke mata kita. Jadi ada pantulan ya, cahaya dari cermin ke mata kita. Kemudian yang nomor 4, bagaimana pelangi terbentuk? Nah ini, jadi cahaya matahari itu diuraikan oleh air hujan sehingga terbentuklah pelangi, atau 7 warna pelangi yang sering kita lihat itu sebenarnya adalah penguraian dari cahaya matahari oleh air hujan ya, sehingga terbentuk 7 warna pelangi. Di sini udah saya tuliskan juga ya untuk soal nomor 1 sampai dengan 4. Nah, ini dia soal yang pertama ya. Cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, mengapa ada bayangan? Jadi bayangan terbentuk karena cahaya terhalang oleh benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Kemudian bentuk bayangan itu dipengaruhi oleh arah dan kedekatan cahaya. Nomor 3 ya, kenapa kita dapat melihat saat kita bercermin ya, terlihat diri kita karena cahaya memantulkan bayangan dari cermin ke mata kita. Kemudian bagaimana terbentuk pelangi? Nah ini, cahaya matahari diuraikan oleh air hujan sehingga terbentuk 7 warna pelangi. Nah, itu ya. Jadi ini sebagai
pertanyaan pemantik atau pertanyaan esensial ya, sebelum dibahas tentang sifat-sifat cahaya di halaman kedua ya. Oke, situ untuk soal berikutnya ya, nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.